warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk teman-teman mahasiswa. Untuk pertemuan kali ini saya akan membahas teori interaksi simbolik. Jadi penemu teori interaksi simbolik ini adalah George Herbermith, dikenal sebagai pencetus awal teori interaksi simbolik. Dia menyatakan bahwa orang itu bertindak itu berdasarkan makna-makna simbolik yang muncul dalam situasi tertentu. Pada intinya, teori ini adalah sebuah kerangka referensi untuk memahami bagaimana seseorang bersama dengan orang lainnya itu menciptakan dunia simbolik dan bagaimana dunia ini sebaliknya membentuk perilaku manusia. Orang tergerak untuk bertindak berdasarkan makna yang diberikannya pada orang, benda, dan peristiwa. Makna-makna ini diciptakan dalam bahasa yang digunakan oleh orang, baik untuk berkomunikasi dengan orang lain maupun berkomunikasi dengan dirinya sendiri atau pikiran pribadinya. Bahasa memungkinkan orang mengembangkan perasaan mengenai diri dan untuk berinteraksi dengan orang lainnya dalam sebuah komunitas. Ada 3 aspek penting terkait dengan asumsi teori interaksi simbolik. Yang pertama adalah pentingnya makna bagi perilaku manusia. Yang kedua adalah pentingnya konsep mengenai diri kita. Dan yang ketiga adalah hubungan antara individu dengan masyarakat. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah pentingnya makna bagi perilaku manusia. Manusia bertindak terhadap manusia lainnya berdasarkan makna yang diberikan orang lain kepadanya. Perilaku sebagai suatu rangkaian pemikiran dan perilaku yang dilakukan secara sadar antara rangsangan dan respon orang berkaitan dengan rangsangan tersebut. Jadi manusia akan bertindak terhadap manusia lainnya berdasarkan makna yang diberikan orang lain kepadanya. Jempol bisa bertanda oke, bagus. Ini juga memiliki tanda simbol oke. Maka dia akan melakukan apa yang dimaknai dari orang lain kepadanya. Pada saat kita tersenyum pada orang lain atau orang lain tersenyum pada kita, berarti itu bertanda orang tersebut sedang ramah terhadap kita. Akan tetapi pada saat orang lain melotot kepada kita, itu memberikan makna bahwa dia sedang marah kepada kita. Jadi manusia bertindak terhadap manusia lainnya berdasarkan makna yang diberikan orang lain kepadanya. Makna diciptakan dalam interaksi antar manusia. Makna dapat ada jika orang-orang memiliki interpretasi yang sama mengenai simbol yang mereka pertukarkan dalam sebuah interaksi. Pada saat saya memberikan tanda seperti ini, mungkin bagi orang-orang atau teman-teman mahasiswa yang paham terkait dengan drama Korea akan tahu dengan simbol ini, yaitu sarangeo. Akan tetapi apabila saya memberikan simbol ini kepada orang yang tidak pernah nonton Korea atau orang yang senior misalkan, itu maknanya akan berbeda. Mereka akan menganggap bahwa saya sedang minta uang, karena bisa jadi simbol ini adalah simbol meminta uang kepada orang lain. Padahal simbol ini kalau orang paham maknanya, maka simbol ini adalah simbol sarangeo. Makna dimodifikasi melalui proses interpretif. Menurut Blumer menyatakan bahwa proses interpretif memiliki 2 langkah. Pertama, para pelaku menentukan benda-benda yang mempunyai makna. Langkah kedua adalah melibatkan si pelaku untuk memilih, mengecek, dan melakukan transformasi makna di dalam konteks di mana mereka berada. Selanjutnya, pentingnya mengenai konsep diri. Individu mengembangkan konsep diri melalui interaksi dengan orang lain. Orang-orang tidak lahir dengan konsep diri. Mereka belajar tentang diri mereka melalui interaksi, melalui lingkungan mereka. Nah, lingkungan yang paling dekat dengan orang tersebut adalah keluarga dalam membentuk dan mengenali konsep diri masing-masing. Keluarga sangat penting sebagai institusi untuk melakukan sosialisasi. Maka bentuklah keluarga seharmonis mungkin agar konsep diri dari anak-anak kita itu akan menjadi lebih baik dibandingkan dengan
keluarga yang broken home, maka konsep diri dari anak-anaknya pun akan kacau. Konsep diri memberikan motif penting untuk perilaku, keyakinan, nilai, perasaan, penilaian-penilaian mengenai diri mempengaruhi perilaku. Jika seseorang memiliki keyakinan terhadap dirinya sendiri, kemungkinan besar orang tersebut akan sukses dengan apa yang diyakininya. Hal tersebut dinamakan dengan prediksi pemenuhan diri. Maka yakinlah jika kita memiliki harapan, jika kita memiliki cita-cita, maka keyakinan-keyakinan tersebut akan kita usahakan, akan kita penuhi agar menjadi sesuatu hal yang dapat kita capai. Pada saat teman-teman mahasiswa memiliki keyakinan bahwa saya harus lulus 4 tahun, 8 semester, maka buatlah tulisan-tulisan di kamar Anda. Saya wajib lulus 4 tahun. Maka keyakinan-keyakinan tersebut akan menjadi doa dan bisa menjadi kenyataan Anda bisa lulus tepat waktu 4 tahun. Orang dan kelompok dipengaruhi oleh proses sosial dan budaya. Norma sosial membatasi perilaku individu. Contohnya dalam berpakaian pada saat perkuliahan misalkan. Anda suka menggunakan celana jeans. Tetapi ingat, ada norma-norma kampus, ada tata tertib kampus yang harus teman-teman mahasiswa patuhi. Tidak boleh menggunakan celana jeans, harus menggunakan celana kain. Budaya secara kuat mempengaruhi perilaku dan sikap yang kita anggap penting dalam konsep diri. Budaya secara kuat sangat mempengaruhi perilaku kita. Kita menjadi baik tergantung budaya yang ada di situ. Kita menggunakan pakaian tertutup bisa jadi karena budaya di timur sangat menghargai orang-orang yang lebih tertutup dibandingkan dengan orang-orang yang menggunakan pakaian secara terbuka. Struktur sosial dihasilkan melalui interaksi sosial. Struktur sosial yang ada bisa berubah jika sebagian orang tidak menjalankan apa yang telah disepakati dan lebih mendominasi sesuatu yang baru. Struktur sosial yang baru ini terbentuk melalui interaksi sosial. Struktur sosial kita pada saat COVID misalkan. Budaya salaman yang harusnya saling berjabat tangan, itu berubah menjadi hanya mengatupkan dua tangan atau telapak tangan atau tos dengan siku. Karena ada sesuatu yang baru, sesuatu yang berubah pada saat pandemi saat ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami oleh teman-teman mahasiswa dan teman-teman mahasiswa harapannya nggak puas dengan apa yang telah saya sampaikan. Meskipun paham, harapannya nggak puas dengan apa yang saya sampaikan sehingga teman-teman mahasiswa bisa mencari referensi lain terkait dengan teori interaksi simbolik. Kita lanjutkan diskusi kita dalam forum e-learning atau nanti pada saat kelompok 2 melakukan presentasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.